Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada renungan saat ini. Karena itu dari Pastori 4 Jemaat Koinonia, saya menyapa umat Tuhan, salam damai sejahtera. Saya mengajak kita, baiklah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu, datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca kebenaran firman Allah di dalam Pertama Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Dan saya akan membacakan secara khusus ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-6, dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat lainnya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita memperhatikan Pertama Petrus pasalnya yang pertama, maka bagian ini mau menasihati kita umat percaya supaya kita ingat akan kasih Allah yang begitu besar yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menebus dan mengampuni dosa kita. Kita ingat Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu, Pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-22 mau mengingatkan kepada kita umat percaya untuk kita harus ingat kembali dan renungkan kembali betapa Tuhan sungguh mengasihi kita dan telah berkorban untuk keampunan dosa kita umat manusia. Sekaligus bagian ini mau mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita membiarkan diri kita dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan daging yang menjerumuskan kita di dalam perbuatan dosa. Sebab jika itu yang kita lakukan, maka sesungguhnya kita kembali pada kehidupan lama di mana kita diperbudak oleh dosa dan kita akan sangat tidak berdaya dan kita tidak mungkin bisa dapat melepaskan diri oleh perbudakan dosa dimaksud. Karena itu bagian firman Allah ini mau menegaskan kepada kita bahwa kita mesti bersyukur bahwa Yesus Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan telah menguduskan kehidupan kita serta menebus kita dari segala dosa kita, sehingga kita sudah dimenangkan dari kuasa maut, di mana Kristus sudah menggantikan kematian kekal menjadi kehidupan kekal bagi kita sekalian.
Karena itu jangan pernah kita sia-siakan lagi hari-hari hidup kita sebagai umat percaya. Ingatlah, kalau kita masih melibatkan diri kita di dalam perbuatan-perbuatan dosa, maka kita harus ingat bahwa itu adalah tanda dari perbudakan, bahwa seseorang masih diperbudak di dalam hidupnya. Dan ingat, kalau kita sudah diperbudak oleh dosa, maka kita tidak mungkin bisa dapat melepaskan diri kita dari perbudakan dimaksud. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagian ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah sudah sungguh mengasihi kita dan Kristus sudah membayar lunas dosa kita, dan harga yang Dia bayar adalah melalui darahnya sendiri. Ya. Memang ini sebuah pekerjaan yang sangat luar biasa dan dahsyat yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus kepada kita. Karena Allah sungguh mengasihi kita, Allah tidak mau supaya kita mesti mengalami penderitaan dan kematian kekal di dalam hidup kita. Itulah sebabnya Allah mesti berjuang untuk menebus kita dan mengangkat kita dari perbudakan dan membebaskan kita untuk kita boleh mengalami kehidupan kekal. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, itu berarti bagian dari Allah sudah kerjakan bagi kehidupan kita. Yaitu Allah sudah berjuang untuk menebus kita. Dan harga yang dibayar adalah darah Kristus sendiri. Dan itu sudah Allah kerjakan secara total. Karena demi kasih-Nya kepada kita umat manusia. Lalu apa bagian kita dari umat yang telah Dia tebus melalui darahnya? Kalau kita perhatikan bagian kitab suci ini dengan jelas, pada ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 tadi dengan jelas, firman Allah mengingatkan kepada kita, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu berarti tugas kita adalah memelihara kekudusan hidup. Kalau demikian, maka hidup dalam kekudusan itu berarti kita mesti dengan sungguh-sungguh menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan hidup yang jahat, yang kotor, dan yang najis di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh lagi bergaul dengan cara-cara hidup yang tidak kudus lagi di dalam kehidupan kita. Sebab ciri hidup dari orang-orang yang sudah ditebus dan yang telah diselamatkan adalah dia mesti mengalami kehidupan dalam kekudusan dengan sungguh-sungguh mengkhususkan hidupnya bagi Tuhan. Kita harus bisa memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan buruk ya, yang membuat kita menjadi pribadi yang kembali diperbudak oleh dosa. Kita mesti menjauhkan itu dari tengah-tengah kehidupan kita. Hidup kudus bukan berarti kita mesti mengasingkan diri dari dunia ini. Bukan.
kita tetap ada dan hidup di dalam dunia dan melakukan berbagai aktivitas kita, mencari nafkah dan tugas-tugas lainnya tetap kita kerjakan. Tapi tugas-tugas itu kita harus lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan dikuduskan oleh Allah. Kita harus ingat bahwa tidak ada cara lain bagi orang-orang percaya untuk menunjukkan rasa penghormatannya kepada Tuhan, rasa syukurnya kepada Tuhan, selain dengan turut aktif menjaga diri, melatih diri, menumbuhkan komitmennya untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam keseharian hidupnya. Kita mesti senantiasa melatih diri kita untuk melakukan hal-hal yang lebih berkenan kepada Tuhan dan berusaha untuk melepaskan diri kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjauhkan diri kita dari Tuhan. Ingat, Yesaya 59 ayatnya yang kedua dengan jelas menegaskan kepada kita bahwa segala bentuk kejahatan dan dosa kita itu dapat menghalangi kita untuk berelasi dengan Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita mesti memutuskan relasi kita dengan kejahatan dan dosa kita. Kita harus berani melakukan itu. Kita ingat, salah satu pribadi yang mampu melakukan itu, menjauhkan dirinya dari jebakan dan perbudakan dosa adalah Yusuf. Ketika dia ada dalam satu pergumulan yang berat, di mana istri Potifar menggodanya, mau menjebaknya untuk hidup dalam perbudakan dosa, justru Yusuf mampu melepaskan diri dari bujukan dan rayuan yang mau menggiring dia untuk diperbudak di dalam dosa. Dia mampu melepaskan dirinya dari perbudakan dosa dimaksud. Atau juga Yusuf mampu melepaskan diri dari perbudakan dosa dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan terhadap perilaku hidup dari saudara-saudaranya. Justru ketika saudara-saudaranya menjumpai dia di Mesir, di sana Yusuf berkata, "Kamu memang sudah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan sudah mereka-rekakannya menjadi sebuah kebajikan." Dan dia berkomitmen untuk dia mau memelihara dan memberi kehidupan bagi saudara-saudaranya yang sudah pernah menyakiti kehidupannya. Dengan demikian, maka kita bisa perhatikan bagian ini, bahwa kita mesti memelihara kekudusan hidup kita, tapi sekaligus kita mesti menunjukkan cinta kasih yang sungguh-sungguh tulus di dalam kehidupan kita. Dan cara hidup yang demikian sudah pernah ditunjukkan, dihadirkan oleh pribadi yang bernama Yusuf. Atau juga kita ingat di dalam pertama Samuel, di mana pada saat Samuel hidup bersama dengan anak-anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas, yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga hidup mereka terus diperbudak oleh dosa, maka Samuel mampu melepaskan diri dari pengaruh-pengaruh yang jahat dan tetap memelihara kekudusan hidupnya. Maka dia bertumbuh menjadi pribadi yang disukai oleh Tuhan dan disukai oleh sesama umat manusia. Kalau demikian,
untuk melepaskan diri kita dari perbudakan-perbudakan dosa, perbuatan-perbuatan dosa, bukanlah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Sebab sudah ada orang yang lebih dahulu melakukan itu, bisa melepaskan dirinya, dan kita juga pasti bisa. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari melalui kebenaran firman Allah ini, kita diajak untuk ingat kembali betapa Tuhan sudah sungguh mengasihi kita. Dan Tuhan sudah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa kita. Dan harga yang Tuhan Yesus bayar adalah darahnya sendiri. Dan karena itu semua kita yang telah ditebus, kita harus memiliki komitmen untuk memelihara kekudusan hidup. Dan hidup di dalam cinta kasih kepada saudara-saudara kita, kepada sesama-sesama kita, di mana Tuhan berkenan kita berada. Kita pasti bisa, karena banyak di antara orang-orang yang Tuhan perkenankan menjalani kehidupan di dalam dunia ini sudah bisa dapat melakukan itu, antara lain Yusuf dan Samuel. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mampu melakukannya dengan baik. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang terus meneguhkan dan memberkati kami. Saat ini hamba mau berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Berkenan Tuhan menolong mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Tuhan Yesus berkati dan selamatkan mereka semua. Besok ada ibadah utama. Kami minta kepadamu Bapa, berkati para pendeta, majelis jemaat, dan seluruh komponen pelayanan yang akan melayani Tuhan melalui pelayanan di ibadah utama besok di gereja-gereja. Tuhan Yesus, berkenan Tuhan memberkati dan beri urapan khusus pada seluruh pelaku pelayanan. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat. Datanglah dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.